Salam budaya, selamat datang di Warisan Budaya Indonesia Foundation. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Ibu Chami. Ia adalah Ketua Bidang Wastra di Warisan Budaya Indonesia Foundation. Dan hari ini kita akan membicarakan soal kain tenun endek Bali. Mungkin Ibu bisa kita mulai? Sore. Selamat sore semua. Saya mau nanya ini, kemarin ini kan kain tenun endek Bali ini sangat populer digunakan oleh para pemimpin di acara G20 kemarin. Nah, mungkin Ibu Chami bisa menjelaskan apakah keistimewaan dari kain tersebut? Jadi kemarin ini memang jadi sangat viral ya. Iya, betul. Masalah tenun endek karena dipergunakan oleh para pemimpin negara undangan pada saat dinner G20. Betul, ya. ya. Dan alhamdulillah jadi semua sekarang lebih tambah perhatiannya terhadap tenun endek. Sebetulnya kalau kita bicara tenun, kita bicara masalah teknik. Ada teknik ikat, ada teknik songket, ya, kemudian ada nanti double ikat, ada rang-rang dan sebagainya. Endek itu dalam bahasa Bali sebetulnya adalah teknik ikat. Oh, oke, teknik ikat. Ya. Oke. Nah, ikat ini sebetulnya ada di seluruh dunia. Di Jadi seluruh dunia? bukan hanya Indonesia. Begitu, oke. Ya, jadi mungkin Dati tentu lihat yang waktu Dior apa ya, itu Ya. dikombinasikan juga dengan ikat dari Eropa Timur. Ada ikat juga dari Afrika. Ada ikat dari Thailand, namanya matme. Ikat itu ada di seluruh dunia, dimanapun juga ada. Di Bali, endek itu menjadi sangat indah. Karena orang Bali itu kan very kreatif. Mereka terus membuat kreasi-kreasi baru. Dan mereka itu kan rata-rata memang menjiwai punya sifat kayak artisan ya. Akhirnya ya kayak yang kita lihat di sini, ini kebetulan hasil endek ikat Bali. Kan bisa dilihat dan mereka itu terus berimprovisasi. Nah, persoalannya yang saya sedikit agak gemes juga nih ya. Semua orang ikat, tetapi di media sosial baik oleh masyarakat ataupun media sosial resmi, penjabat ataupun badan resmi, itu menulisnya itu batik. Ada yang menyebutkannya batik, ada yang menyebutkannya tenun batik. Ya, padahal itu semua beda. Batik ada teknik, itu juga teknik ya. Tenun batik itu hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada ya sebetulnya. Kalau kecuali kalau dari mana itu, dari daerah Jawa Timur itu namanya emang ditenun dulu kemudian mereka batik. Jadi seharusnya kita masyarakat Indonesia itu juga belajar mencintai, memahami budaya yang kita miliki yang istimewa. Jangan nggak mau perhatian, nanti kalau udah gini viral nulisnya salah. Iya, betul. Ya, jadi batik another teknik. Batik itu dilakukannya di atas sepotong kain, kemudian digambar, terus pakai malam ya sebagai penutup. Jadi tutup celup juga itu. Kemudian diwarnai. Kalau endek ini diikat sesuai gambar yang dikehendaki. Jadi biasanya itu dibuat di satu pelangkan namanya. Itu benangnya dipasang, digambar, kemudian diikat sesuai warna apa yang mereka mau tutup dulu ya. Jadi umpamanya merahnya ditutup karena nanti dia akan sendiri gitu ya, atau birunya. Nah, ini semua pekerjaan proses mengikat. Jadi yang tidak mau dicelup itu diikat, nanti diikutin gambarnya. Biasanya pakai tali rafia itu diikatnya. Pakai tali rafia dulu. Ya, ada motifnya. Nanti di tali rafianya itu kadang-kadang sudah dikasih warna. Tali rafia merah, kan tali rafia warnanya macam-macam, betul ya kan. Nah, baru dicelup. Harus dipahami yang dicelup adalah benang pakan. Benang pakan. Jadi kalau Danti pernah lihat alat tenun ya, ya. Di depan. Kalau benang yang ke depan situ, di depan lurus gitu, itu lungsi.
Lungsing namanya. lungsi Oke. namanya. Terus kan dia lempar-lempar ke kiri ke kanan kan waktu nenun. Itu benang pakan. Jadi yang diikat adalah benang yang dimasukkan ke terompong yang dilempar kiri kanan. Kalau yang diikat benang lungsi itu ada lagi kayak di Sambas itu diikatnya ke benang lungsi Oke. atau diikat sesuai gambar kayak di Sumba ya. Ini Nah, sampai itu sesuai gambarnya. Dia di pelangkannya panjang, gede, gambarin di situ. Terus itu yang diikat. Ada juga yang tidak diikat di celup, tapi dia pakai bambu dua ya. Dia gesek-gesek gitu, masukin warnanya. Oke. Itu mungkin tahu kalau songket Palembang yang namanya limar atau di Bangka namanya cual. Itu digesek bukan diikat kayak di Bali. Jadi prosesnya rumit. Rumit sekali ya. Jadi Ibu sebenarnya udah menjawab pertanyaan kedua, perbedaannya dengan apa tenun-tenun di tempat lain. Ternyata kalau di Bali ini ikat gitu ya sistemnya ya. Ya, tetap Dengan gitu. ikat. Di Sumba juga ikat. Cuman dia ikatnya ke lungsi. Oke. Di Sambas juga ikatnya ke lungsi. Pada umumnya itu ikat ke pakan ya. Jadi Ikat tuh kepakan. Oke. kebanyakan di pakan ikatnya. Terima kasih loh Bu Chami udah meluruskan bahwa ini kain tenun endek Bali kemarin yang dipakai. Kemarin kan sempat mungkin di media bingung orang. Jadi kan sekarang anak-anak muda jadi lebih tahu gitu bahwa ternyata itu kain tenun endek Bali. Jadi bagus juga ya buat edukasi anak-anak muda di situ. Karena batik itu semua istimewa untuk Indonesia ya. Ya. Karena Indonesia paling banyak baik teknik membatik ataupun teknik tenun. Nah itu kita juga harus belajar memahami, jangan cuma nanti kalau ada masalah kita ribut, oh itu punya Indonesia, tapi kitanya nggak ngerti. Ya. Menulisnya aja kok semua pada nulis batik, padahal batik lain. Sayang sekali ya. Iya sayang sekali, dan kebetulan yang kemarin dipakai oleh tamu negara, saya kenal perajinnya. Kenal dari nol sampai sekarang ya, dan turut bangga bahwa mereka akhirnya mereka bisa mendapatkan pekerjaan ini ya setelah pandemi begini panjang. Luar biasa ya, langsung tiba-tiba meroket dengan keadaan G20 ini. Iya. Nah, kalau sebelum G20 ini bagaimana nih kepopuleran tenun endek Bali ini? Apakah mungkin kurang exposure-nya? Apa sebenarnya sudah populer? Sebenarnya endek itu cukup populer. Hanya kemarin kan waktu pandemi mereka drop sekali ya. Di Bali itu memang ada 3 macam teknik ya. Ada endek, ada songket, barangkali Danti sering lihat juga songket Bali, terus ada rangrang. Nah, memang kalau endek ini lebih mudah pemakaiannya ya. Bisa mudah untuk macam-macam. Kalau songket kan terbatas. Jadi endek juga sangat cukup populer. Terus cuman ya nggak tahu, kemarin kan juga heboh Dior pakai katanya ya. Tapi sampai sekarang tanda tanya besar karena kalau betul itu semua produksi koleksinya dibuat di Bali, cukup berat ya untuk membuat the whole collection ya. Berapa orang yang mesti menenun. Makanya saya lihat ada juga yang dari Eropa Timur. Eropa Timur ya. Endek ini lebih bisa terjangkau harganya daripada songket ya. Oh, lebih terjangkau harganya ya, dari sekitarnya lebih terjangkau. Dia kan rata-rata 300 ribuan lah satu piece 2 meter setengah 200 berapa sekitar itu ya, sampai 300. Kalau Danti ketemu katanya ini Bu dapat murah 200. Nah itu udah palsu dan Gitu ya kalau 200 itu palsu karena barang seperti ini banyak juga bikinan Troso. Troso itu kota di Jawa Tengah, penenunnya banyak, mereka bisa mengkopi semua tenun dan mereka menjualnya murah sekali. Jadi kalau Danti dapat terus 200, jangan bangga ke saya. Saya dapat murah ini. Cara itu udah membedakannya palsu. gimana? Cara membedakannya jadi gimana? Kayak mereka buatnya duplikatnya lumayan persis lebih gitu ya? longgar tenunannya, gambarnya juga lebih kurang
tegas ya, kurang Ya. jelas. Nanti kalau lama-lama kamu perhatiin, sudah tambah mencintai Wasra, kamu bisa tahu ini palsu atau Semakin jeli ya matanya Iya. yang melihatnya ya. Tapi kalau di printing udah bisa lihat dong. Iya, betul. Kan di baliknya nanti kamu lihat bahwa enggak tembus ya kalau Iya. karena ini kan juga sampai di printing. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan pernah bilang suruh murah karena ini prosesnya panjang. Betul. Nanti mesti tahu bahwa dari sepotong kain itu yang mendapat nafkah tuh banyak orang. Dari yang menggulung benang, mencelupnya, memasang pelangkan itu sendiri lagi ya. Kemudian nanti proses pewarnaan, mencelup, baru menenun itu panjang. Kemarin saya baru dari Wajo, Sulawesi Selatan. Itu kan juga dengarkan yang namanya tenun Bugis. Teman Bugis ya. Tenun Sulawesi. Itu saya pergi ke tempat yang mengerjakan pelangkan. Jadi dia cuma ngiket, terima ngiket aja, ngiket motifnya. Dan motifnya lebih sederhana daripada Bali. Itu diupahnya cuma 5.000. Aduh, Ngilu kan. sedih sekali dengarnya. Makanya jangan pernah terlalu menawar. Iya, Karena iya. this is handmade, this is handicraft. Ini bukan pabrik. Kalau kita suruh murah-murah, terus gimana kita mau ngangkat UMKM yang selalu didengung-dengungkan kita harus angkat. Karena yang makan dapat uang itu banyak orang, bukan satu orang. Gitu. Betul sekali, betul-betul. Itu pesan juga kita buat bagi anak-anak muda lebih menghargai bahwa kalau memang harga itu mahal, ya harga tidak bohong ya. Iya, Produknya lebih berkualitas gitu. Iya, ya jangan sampai overprice. Nanti ketahuan kok kalau overprice nggak boleh juga. Iya. Iya kan? Tapi harga yang wajar dan menghargailah pekerjaan para UMKM artisan ini. Iya. Gitu. Jadi remaja sekarang juga harus lebih bijak dalam memilih juga kain-kainnya seperti apa. Makanya itu pentingnya pengetahuan soal Ya, kain ya, lebih dalam. Betul. Ini pertanyaan terakhir Bu Chami. Nah, ini kan kalau batik ini kan sudah mulai terkenal nih di seluruh dunia. Nah, kain endek ini apalagi dengan di G20 ini kan juga naik nih pamornya. Kira-kira pesaingnya ini selain di Eropa Timur ini akan muncul nggak? Pesaing tetap ada ya, seperti yang Thailand, Matme itu lebih halus bikinannya ya. Oh begitu, tuh di Thailand? halus sekali. Saya juga waktu itu nafsu banget, mesti punya. Beli di Thomson $1.000. Oh iya? Pokoknya saya mesti punya gitu. Tetapi ya nanti yakinlah, setiap bangsa, setiap masyarakat itu punya karakter sendiri. Dia ini kan suka ngambil dari kehidupan sehari-hari dia. Entah dia lihat tanaman atau kebutuhan budaya dia dan sebagainya. Jadi jangan pernah takut. Ya, itu akan beda. Seperti umpama kamu mau gambarin di tenun kupu-kupu. Nanti kupu-kupunya orang Thailand pasti beda. Kupu-kupunya orang Jepang barangkali beda. Jangan pernah takut. Yang penting jaga kualitas. Kalau sekali luntur, orang nggak percaya. Jaga kualitas, baik kualitas menenun, motif, pewarnaan itu harus dijaga. Dan memang kita itu kalah dalam promosi. Promosi itu betul-betul harus digalakkan. Kalah kita cuma di situ. Kalau produknya berani bersaing karena ikat kita macam-macam di mana-mana ada. Menurut Bu Chami kira-kira cara promosinya sih seperti apa? Mungkin bisa kasih pesan ke teman-teman anak muda, juga mungkin para pelaku UMKM. Sebetulnya yang seperti PBI bikin ini juga sudah salah satu. Tentu kan tidak bisa sendirian. Kita mesti rame-rame ya. Mengerjakan, nggak bisa satu yayasan saja atau satu badan saja, tapi memang harus bersama-sama kita bergandengan untuk mengangkat wastra Indonesia ini dan juga dengan pengetahuan yang benar ya. Betul. Dengan pengetahuan yang nggak benar nanti malah nggak karuan. Sosmed sekarang kan luar biasa. Tapi satu Danti nih, kadang-kadang ya orang bilang mau pesen banyak, jangan berharap sama semuanya. Karena this is handicraft, handmade, bukan pabrik. Mungkin satu gulungan itu colornya barangkali sama. Terus kamu mau pesennya 100 potong. Dia kan mesti nyelup satu grup lagi.
belum tentu 100% sama. Nah, karena itu kamu harus bilang, this is art, ya. This is handmade. Don't expect untuk sama. Kalau sama beli pabrik, sama semua. Di situ bedanya. Iya. Justru seninya di situ ya, karena setiap helai itu berbeda. Beda pengerjaannya, beda. Yang nenun aja beda orang, kerapatannya beda. Jadi Betul. harus dibilang itu, jangan pernah minta. Karena ini hargailah artisan ini, hargailah handmade ini. Ya, kerja kerasnya luar biasa ya, karena kan buatnya itu ya tidak dengan pabrik, dengan apa semua itu dengan Iya. jerih payah sendiri. Ya Iya. makanya masuk akal kenapa harganya juga kalau terlalu rendah juga kasihan juga gitu ya orang yang Iya. udah berusaha. Kamu jual ini ke orang asing yang mengerti proses, mereka akan bilang this is too cheap, nothing. Kalau 300.000 berapa dolar sih? Sekitar $30 aja ya buat mereka ya. Pekerjaan tangan yang memakan waktu mungkin mendekati 1 bulan ya. Iya, hanya untuk sehelai ya kadang Terus ya. harganya berapa? $30. Iya, nah itu kita perlu dongkrak Itu kita mesti ekspor. dijelaskan soal handmade. Jangan mau sama kayak barang pabrik ya, belum. Beda dong. Iya. Dan ini kan betul-betul masyarakat di desa, bukan masyarakat kota. Iya. Yang kamu seperti saya di Sambas itu malah masyarakat di border yang jauh sekali, lain lagi. Iya, jadi bagusnya kita di kota sebagai wadah ya untuk menampung aspirasi-aspirasi semua pengrajin juga dari daerah. Iya, itu Situ. sesuatu yang mulia. Hanya memang nggak bisa kita sendiri yang kerja, kita mesti rame-rame ya. Iya. Tapi fokus. Baik Bu Chami, terima kasih banyak atas masukannya juga dan pengetahuannya, ini penting banget buat anak-anak muda. Kita harus mempelajari lebih dalam soal kain. Jadi kita tidak salah nanti ketika kita merepresentasikan kepada orang lain dan juga lebih cinta dengan budaya Indonesia. Mungkin Bu Chami ada pesan terakhir mungkin untuk anak-anak muda. Saya berterima kasih sekali dan saya bangga ya dengan sekarang aktif di BBI, banyak sekali anak mudanya. Dan karena ini memang harus diturunkan pada the next generation. Kalau generasi muda tidak peduli, buat apa ini semua? Nggak ada gunanya. Kalian yang harus estafet. Dan satu, belajar wastra Indonesia itu jangan pernah berhenti. Saya sampai sekarang aja belum ngerti semua. Ya, jadi jangan malu, terus belajar supaya kita itu mulai punya nilai budaya yang luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga dan kita yang bangga, siapa lagi? Jadi jangan slogan aja, tapi lakukan. Berarti action. Kita harus ada actionnya di sini, pergerakan. Jangan sampai luntur kecintaan terhadap bangsa dan juga terhadap kain. Kita dengarkan kepada senior ini, regenerasi. Iya, gitu. penting sekali ya. Betul sekali. Oke. Ya, terima kasih waktunya. Makasih. Om Jaya.